Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai teknik penggunaan media pembelajaran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gina Safitri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan media berdasarkan tempat. Penggunaan media berdasarkan tempat ini dibagi menjadi dua, yaitu di dalam kelas dan di luar kelas. Penggunaan media di kelas pada teknik ini, media dimanfaatkan untuk menunjang tercapainya tujuan tertentu, dan penggunaannya dipadukan dengan proses belajar mengajar dalam situasi kelas. Dalam merencanakan pemanfaatan media tersebut, guru harus melihat tujuan yang akan dicapai, materi pembelajaran yang mendukung tercapainya tujuan tersebut, serta strategi belajar mengajar yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Media pembelajaran yang dipilih haruslah sesuai dengan ketiga hal tersebut, ialah tujuan, materi, dan strategi pembelajaran. Yang terpenting dalam hal ini, media tersebut disajikan di ruang kelas, di mana guru dan siswa hadir bersama-sama berinteraksi secara langsung atau secara face to face. Tentu saja media yang dapat digunakan di kelas adalah yang memungkinkan dilihat dari sisi biaya, berat, dan ukuran, kemampuan siswa dan guru untuk menggunakannya, dan tidak membahayakan bagi penggunanya. Dalam konteks ini, media harus praktis, ekonomis, mudah untuk digunakan, atau user-friendly. Selanjutnya, pembahasan mengenai penggunaan media di luar kelas akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasmine Emerald dan saya akan menjelaskan mengenai penggunaan media di luar kelas. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Gina, terdapat media yang penggunaannya di luar situasi kelas. Dalam hal ini, media tidak secara langsung dikendalikan oleh guru, namun digunakan oleh siswa sendiri tanpa instruksi guru atau melalui pengontrolan oleh orang tua siswa. Penggunaan media pembelajaran di luar situasi kelas dapat dibedakan dalam dua kelompok utama, yaitu penggunaan media tidak terprogram dan penggunaan media secara terprogram. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Kirana Kusumawidayani. Terima kasih. Adapun peranan teknologi di dalam dunia pendidikan yaitu 1. Menggantikan peran manusia, yaitu dengan melakukan kegiatan otomasi suatu tugas atau proses. Yang kedua, memperkuat peran manusia yaitu menyajikan informasi, tugas atau proses. Yang ketiga yaitu melakukan restrukturisasi atau melakukan perubahan-perubahan terhadap suatu tugas atau proses. Yang keempat, TIK sebagai keterampilan atau skill dan kompetisi. Yang kelima, TIK sebagai infrastruktur pendidikan. Yang keenam, TIK sebagai sumber bahan ajar. Yang ketujuh, TIK sebagai alat bantu dan fasilitas pendidikan. Yang kedelapan, TIK sebagai pendukung manajemen pendidikan. Yang kesembilan, TIK sebagai sistem pendukung keputusan. Yang kesepuluh adalah controlling pada smartphone. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada teknik penggunaan media pembelajaran, di mana yang akan saya jelaskan pada kali ini adalah penggunaan media tidak terprogram. Yang akan menjadi contoh yaitu penggunaan kaset. Kaset tidak hanya digunakan oleh para siswa, tapi bisa digunakan oleh para orang tua atau masyarakat umum, di mana kaset ini bisa disebut sebagai media as a tools atau media yang berfungsi sebagai media untuk mempelajari beberapa materi tertentu. Penggunaan media berdasarkan tempat. Berdasarkan tempat penggunaannya, ada teknik penggunaan media pembelajaran. Yang pertama, penggunaan media di dalam kelas, dan yang kedua, penggunaan media di luar kelas. Penggunaan media tidak terprogram. Hal ini berkaitan erat dengan media massa. Media tidak terprogram berarti pembuatan media tersebut dapat dengan bebas mendistribusikan program media tersebut pada masyarakat, baik diperjualbelikan ataupun publikasi dengan tujuan khusus.
Contohnya adalah penggunaan kaset dalam pembelajaran bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Afifah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan variasi dalam media pembelajaran. Jadi variasi dalam media pembelajaran itu sangat penting karena itu dapat membuat kejenuhan bagi siswa atau siswi itu lebih menghilang dan juga akan merefresh otak mereka untuk lebih fokus dalam kegiatan pembelajaran. Nah, sebelumnya kita pasti mengetahui bahwa indera setiap peserta didik itu memiliki kemampuan yang sama, namun memiliki batas ataupun skill yang berbeda-beda. Misalnya, ada salah satu siswa yang lebih suka dengan audio, ada yang satu siswa yang lebih suka membaca, ada siswa yang lebih suka menonton video, ataupun ada juga siswa yang lebih menyukai pelajaran yang berhubungan dengan motorik atau praktek. Nah, pertama ada media visual. Nah, media visual ini bisa kita visualisasikan dengan cara film, presentasi, ataupun dengan infokus. Kemudian yang kedua, ada media audio. Nah, media audio ini bisa kita berikan pembelajarannya dengan cara pemberian radio, atau listening, atau juga bisa dengan lagu-lagu, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada juga media audio dan juga visual atau variasi alat yang dapat didengar maupun dilihat dan juga diraba. Misalnya film, televisi, radio, slide projector, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ada yang namanya variasi alat yang dapat diraba, dimanipulasi, dan digerakkan atau motorik. Nah, biasanya di sini tuh motorik itu untuk bahan praktek atau bahan-bahan untuk menunjukkan nih, misalnya ini adalah tubuh manusia, tulangnya seperti apa dan bagaimana tulang itu bergerak, misalnya engsel pintu, engsel seperti engsel pintu, ataupun misalnya peluru dan lain sebagainya. Jadi dengan motorik ini siswa dapat lebih jelas dan juga lebih mengetahui bagaimana pengaplikasiannya di dunia nyata. Adapun contoh-contoh media dari motorik ini misalnya patung, contoh kerangka manusia, dan juga ada yang namanya spesimen, topeng maupun boneka. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.